masih bisa Kagura masih ada, immune Lilia juga masih ada juga. dari Flea-nya untuk tarikan atau mungkin Iron Hook-nya seorang Franco. Ya aku lebih fokus ke arah Kagura sih. Kagura kalau masih dari- ada escapability ya? Iya, betul Nah. banget Kagura ternyata. Karena balik lagi satu hook Franco itu juga bisa dinetralisir Aima oleh seorang Franco. High loss Kagura. jungler. kena tabrak habis-habisan ini mah Iya, judulnya. dipepet terus. Dikasih jalan tol. Ini di dalam bayangan gua adalah di saat Atlasnya akan menggunakan Pataling. satu perfect match-nya aja. Oh, iya. Itu dia bisa membuat mobilitas dia, movement speed dia jauh lebih tinggi lagi. Ada winter alami ya? Iya. Jadi Apabila ditambahin dengan adanya high loss dengan satu glorious pathway, belum lagi flicker yang nanti dia milikin. Ini momentum-momentum yang harus dijaga oleh mereka loh. Ini momentum-momentum yang harus diwaspadain oleh mereka. Sementara ada Grok pula yang diamankan langsung untuk mengisi di area XP lanernya. Dengan hero inilah nantinya kita akan lihat siapa yang akan mendapatkan kemenangan di game yang pertama. wow. Onyx atau Todak. Wow, ini memang udah ditabrak-tabrak semuanya dan Yap. kita sebentar lagi akan masuk ke game yang pertama Yap. dari perwakilan Indo Pride Indonesia, Onyx Esports yang akan berhadapan dengan Todak dari perwakilan Malaysia. Dan ini dia penampakan Land of Dawn di game yang pertama, Group Stage Day 1 dari MSC 2022. Masih dengan caster kesayangan kalian ada Aul. Apa belum? Gak ada Joji. Yes. Ya, mudah-mudahan disayangin ya. Amin. Amin. Kalau nggak sayang nggak apa-apa juga ya. Iya, kan tak kenal maka tak sayang. Ya. Makanya kita kenalan dulu biar sayang. Cuak. Oke, lanjut lagi di mana Atlasnya. Ini ya, mungkin Atlas ya ada sedikit perbedaan juga dengan beberapa romer lainnya ya. Di mana Atlas sampai dengan level 1, 2 dan 3 mungkin belum banyak yang bisa dia lakukan. Iya. Hanya memberikan badan-badannya aja terhadap hero-hero lawan yang Dan mungkin akan langsung. ngerush gitu loh. Iya. Tapi di saat dia ada level 4 itu akan menjadi hal yang sangat rumit sekali. Di mana sekarang perfect match-nya mulai maju ke depan. Ada lagi sebuah tindakan perlindungan di mana sekarang Hellcard yang berhasil langsung dihancurkan 4 player. Mendadak langsung hadir ke area purple buff yang dimiliki oleh Onyx Esports. Dan juga ada satu player langsung ditumbangkan begitu aja. Plus satu jungler utama pula yang dimiliki oleh Todak. Di mana Onyx mendapatkan 2 hero sekaligus. Wow. Wow. Itu untung banget sih Untung, tadi. untung. Dua player, including junglernya ya, seorang Momo. Ini benar-benar dengan satu Sans yang tumbang ini benar-benar worth it banget untuk di arah arti seperti ini dan akhirnya dapat advantage 240 gold. Yes, dan buat teman-teman yang lagi lapar, kalian langsung aja masukin promo kodenya MSCX Grab, dapetin diskon sampai dengan 20.000 di GrabFood atau langsung aja scan QR code yang ada di layar kaca kalian. Langsung ya. Ini masalahnya juga kalau kita melihat lagi dari masing-masing jungler yang menghilang, mereka hilang plus membawa satu purple buff-nya. Iya. Purple buff yang sempat diambil, ada satu Iron Hook tapi Flea-nya namun untuk sekarang Dark Oh. Ball-nya di bagian atas. Dengan Deadly Poison Stinger pas banget masuk ke dalam relung hati jiwa yang paling dalam dari One itu sendiri dan juga Sans. Masih berusaha untuk maju ke bagian depan, ada lagi Deadly Poison Stinger ditarik-tarikan Iron Hook dan menghilang pula dari Sans-nya, diberikan makanan yang cukup untuk langsung membalaskan keadaan. Yes, tapi lihat Turtle yang pertama akan menjadi kompensasi setelah adanya 2 member dari Todak yang terpick off di arah top lane tadi. Dan kalau kita lihat dari segi networknya sejauh ini di early game dari Onyx Esports cukup bisa owning. Dan sedangkan di arah bottom lane kali ini masih ada 1v1 situation antara Boost dan juga Formace antara Grok dan Masha. Dan juga buat teman-teman langsung kalian selesaikan quest, dapetin Ya. juga Transformer Tuh, pass-nya. Transformer tuh. Banyak tuh ya Transformer tuh ya skinnya ya. Udah 6 berarti total sekarang ya. 6 ya. Untuk yang dari Transformer yang pertama kan keluar 3, yang sekarang keluar 3 lagi. Oke. Mudah-mudahan kalian bisa mengumpulkan semuanya ya. Yes. Kalau Pulung ketinggalan tuh deh yang pertama tuh yang nggak bisa lengkap lagi deh. Ya, Ya. padahal Johnson Transformer tuh keren banget loh. Kayak kelihatan gitu dia boncengnya. Iya. Tapi lihat di arah top lane udah ada satu buah Fataling menuju ke arah seorang cewek, masih bisa flicker ke arah belakang walaupun ada sebuah item kupa aja, tapi Ciku yang ternyata berhasil untuk di take down. Ada satu Iron Hook menuju ke arah seorang Yums, masih bisa flicker defensive ke arah belakang tapi lewat path away. Gak berhasil untuk menyelamatkan seorang Yums, dan Deadly Stingernya connect, 2 member hilang dari Todak. Oke, barusan ada Law and Order dari High Loss pula, di mana sebelumnya ada Glorious Pathway dikeluarkan, cuman tidak ada follow up damage. Yes. Agak sedikit ngilu pula dari High Loss-nya untuk tetap berada di range tersebut. Tapi hal baiknya adalah di mana Fataling tadi dibuka, gak ada efek apapun. 6-1 dari poin killnya. Iya, ini Sans nggak tahu kenapa, mungkin untuk sekarang ya jempolnya tuh sensitif banget. Di saat dia melihat ada chance, dia langsung nguber dan langsung nyalain Dark Knight Pulse. Itu dia udah mode santai, itu dia udah mode naik kaki ya kan, tapi Iya.
tadi kita lihat juga satu altar turret daerah top lane udah berhasil untuk digrogoti oleh seorang cewek. Yep. Di mana udah keunggulan lagi di mana 2.300 net worth yang sudah terselisihkan di antara mereka. Walaupun di arah tengah kali ini udah ada satu buah Fatality juga disambut dengan SMB Open dan juga satu buah Iron Hook menuju seorang Humes. Gak bisa kemana-mana lagi karena digigit lagi dari item Kupa. Tapi Glorious Pathway mencoba untuk mengejar dan mundur teratur dari Onyx Esports. Yap, dan Kupala yang harus dihadapin oleh Momo. Momonya pulang kembali, purple buff yang harus diamankan. Tapi Turtle di sisi yang berbeda. Udah ketahuan, Glorious Pathway dikeluarkan. Berarti untuk beberapa saat ke depan gak bakal ada invasi yang sungguh-sungguh mengerikan yang harus mereka hadapi. Wow, ini harus bisa dipertahankan sih dari segi keunggulannya. Tapi di arah bottom lane juga udah mencoba untuk card plating sinergi outer turretnya. Udah hadir dari seorang cewek yang udah swap lane. Yang tadi di mana Groknya yang di bawah dan udah ada Keyboy yang siap untuk mencoba menarik, memancing ke arah seorang Formei. Sudah mulai sneaky-sneaky di area rumputannya, mencoba untuk dipancing lagi dengan adanya sebuah item Kupa menuju ke depan sana. Tapi lihat Keyboy udah siap banget dengan ada sebuah bloodihan, langsung aja diberikan sebuah damage persaingan yang cukup menyakitkan. Dan satu buah Downing Light langsung bisa menghilangkan nyawa dari seorang Formei. Oke, dan ini dia Onyx udah menunjukkan bagaimana duri-duri beracunnya terus diberikan kepada Todak hingga Todak sejauh ini 7-1 poin kill cukup kesulitan. Di bawah sedikit lagi mereka bisa mendapatkan ke arah satu otot ini dengan Nyinyang Overturn gak terlalu connect dan masih bisa selamat. Iron Hooknya gak kena ke arah siapapun dan Momo harus mundur kembali beserta dengan Moon di mana mereka harus mempertahankan ke arah outer turret yang ada di area bottom lane. Yes, tapi lihat dengan adanya sebuah law and ordernya bakal coba untuk memberikan sebuah punishment kepada seorang ceweknya. Yums kali ini Fatality-nya belum kena ke arah siapa-siapa dan Keyboy masih bisa selamat di dalam satu outer turret di arah bawah. Tapi Sans udah mulai menunjukkan presensinya. Kali ini dari Slingernya connect menuju ke arah seorang Humes. Tapi lagi-lagi sebuah flicker di trigger. Tapi Ciku satu hit darah terakhir hampir saja tumbang. Masih bisa mundur. Dengan Infinite, dengan Mystic Field dan juga Downing Light-nya. One hampir aja jadi korban loh. Tapi ini kelihatan banget sih dari segi ceweknya yang memang benar-benar dimanja banget oleh teman-teman dari Onyx Esports. Mengingat bahwa cewek di saat dia plating gold di arah bottom lane, seenggaknya ada item damage yang banyak lagi masuk ke badannya. Dan lihat aja, damage dari Helker di arah early seperti ini sudah sangat-sangat perih sekali di tangan seorang Atlas. Apalagi jikalau nanti dari segi itemnya seorang Papol Kupa pun sudah mulai komplit. Ingat loh, Hellcard zaman sekarang ya untuk item buildnya kebanyakan nggak full offensive. Yap. Biasanya pakai fleeting time ya satu. Atas pakai fleeting time biasanya. Yap, dari segi Hellcard-nya. Oh, Hellcard. Dari Hellcard kan biasanya kan seenggaknya Ada minimal ada defense, satu Thunderbell ya. gitu kan. Benar, apalagi lawannya kayak begini. Lawan yang harus dihadapin adalah High Loss. Mau nggak mau, sekalinya dilompat ke depan dan ada momen untuk law and ordernya masuk ke arah Hellcard. Hellcard hanya akan menjadi mengantarkan nyawa aja loh. Iya. Gak bakal ada hal-hal yang bisa dilakukan apalagi dengan darah setipis itu. Makanya mungkin dengan hybrid dari item defense itu bisa membantu. Dan sekarang Turtle kembali menjadi milik dari Onyx Esports. Udah ada dua tapi Iron Hook-nya hampir aja dan Sans lompat ke depan dengan satu shadow transition tapi nggak kena dari Deadly Poison Stinger ya. Yes, di mana formasinya juga masih ada 3 kali HP bar. Masih cukup sulit untuk ter-take down, tapi di arah bottom lane Ciku yang bakal coba untuk merontokkan satu outer turret di arah bottom lane-nya. Tapi ada T-Boy bakal coba untuk memberikan satu buah Iron Hook, masih belum connect ke arah seorang Humes yang dituju. Dan masih harus mundur terlebih dahulu dan merelakan satu outer turretnya hancur. Oke. Dan Franco ya masih ada flicker dan selamat lagi. Masih bisa kabur dari tersebut dan Glorious Pathway harus langsung dikeluarkan full Iron Hook-nya. Nggak kena ke arah siapapun mereka. Dipukul mundur lagi tapi coba lihat di area atas ada sebuah space yang mungkin dimanfaatkan oleh Masha di mana outer turretnya bisa diambil. Yes, dan itu dia yang bisa dimanfaatkan dengan cukup baik ya, di mana split push. Ini akan menjadi kunci sih bagi teman-teman dari Todak dengan adanya Masha. Dan jangan lupa juga ikutin dari MSC Live Carnival di TikTok. Oke, jadi langsung ya di TikTok cari aja tuh MSC 2022 dan Iron Hook-nya connect langsung bloodhound-nya ditembak lagi Downing Light-nya dan tidak akan ada momen dari Fatal Link yang akan dikeluarkan beberapa saat ke depan. Yes, oh my god, dan dalam setengah menit lagi Lord yang pertama juga bakal muncul, dimana kali ini masih cukup imbang dari segi turretnya, walaupun dari Onyx Esports kita lihat dari segi networknya
jauh lebih unggul. Di mana dia 3.000 nih, hampir 3.000. Hampir 3.000. Yes, tapi lihat Momonya mencoba untuk membuka di arah bawah kali ini dengan ada Law and Order, dengan Ring of Punishment. Dan kali ini dengan ada sebuah Glorious Pathway defensif dikeluarkan dan sudah menjadi informasi cukup penting bagi teman-teman Onyx Esports bahwa nggak ada lagi Glorious Pathway. Buset, Ciku kecolek Daily Poison Finger aja kayak begitu loh. Setengah ya. Langsung separo. Memang benar-benar beracun, tapi Masyanya mencoba untuk langsung masuk ke bagian belakang. Hanya saja bertemu langsung dengan beberapa pemain dari Onyx Esports dan juga untuk dirinya kali ini terjebak di dalam kerumunan. Hanya saja masih bisa selamat dan mundur kembali. Payungnya dilemparkan, open map ke dalam rumputan, gak kena kare siapapun. Hanya saja Grok numpang lewat, balik lagi menuju ke lane-nya. Dengan posisi seperti ini, Onyx Esports memang lagi sedang mengungguli permainan dengan sangat-sangat baik. Yes. Tetapi satu hal yang harus di-note adalah damage dari Kagura, damage dari Ciku ini sudah mulai berasa di menit 10 seperti ini. So, kalau menurut Watan Yajoji, the best approachment dari Onyx Esports adalah dimulai dengan adanya boost terlebih dahulu. Karena kenapa dengan stun momentum tersebut, Suns bisa mematikan lampu dengan sangat-sangat cepat dan bahkan bisa memilih siapa yang ingin ditumbangkan terlebih dahulu. Tapi dari segi item pun kita bisa melihat bahwa memang dari one-one-nya pun nggak langsung mengambil ke Wah, ini dia dan benar aja. Ini adalah keunggulan dari Dark Knight Fall dan ternyata Lordnya pun berhasil mereka amankan. Sebenarnya itu dari Masyanya mencoba untuk langsung membalaskan keadaan dengan Thunderclapnya, ditabrak lagi dengan satu Wildsam, malah dirinya langsung terstun. Tapi masih bisa selamat, gak ada satupun yang tumbang tapi di area yang berbeda. Satu turret berhasil langsung dihancurkan kembali. Ciku berada di area mid, 1, 2, 3 hero berada di area purple buff dari Onyx Esports. Yes, berfokus terhadap perang yang ada di Lord. Membuat tadi satu altar turret di mid belum bisa untuk disecure kembali. Walaupun kalau kita lihat dari segi killnya dari Onyx Esports jauh lebih unggul ya. Tapi demi apa split pushnya yang dilakukan oleh seorang Masya, ini yang jadi PR banget sih. Nah. Itu dari tadi dia dapat nyolong dari turretnya. Iya. Cepat banget Jadi juga. memanfaatkan sedikit tempat Iya. ya, sedikit space aja, dan itu pun ya bisa dioptimalkan oleh beberapa pemain dari Todak. Dan sekarang Momonya ada Law and Order, langsung aja Glorious Pathway. Akankah Keyboy mau mengeluarkan dari Bloodhound atau tidak? Karena di belakang ada Formation langsung tertangkap basah begitu aja. Downing Line yang gak ke tepat berada langsung masuk ke dalam tubuh dari Formation, tapi malah ditabrak dengan Wild Charge dan hancur sudah satu player tersebut. Di mana Masyanya dikeroyok habis-habisan oleh 4 orang sekaligus yang dimiliki oleh Onyx Esports. Yes, Lordnya juga masih berdiri, tapi kali ini udah gak ada Lordnya lagi, bakal mencoba untuk maju lagi dari Yumsnya. Kali ini belum mengeluarkan satu Momo Taling, dan teman-teman dari Onyx kali ini bakal coba untuk mundur terlebih dahulu, tapi seorang Momo yang ternyata berhasil untuk di take down. Tapi Chico kali ini di converter begitu berdaya seorang Moon, dan take down cewek kali ini dari top lane, satu downing lane berhasil untuk men-take down juga seorang Moon. Tapi Chico satu lagi hit darah terakhir, masih coba untuk dikejar, satu Guardian Barrier hilang sudah Chico, dan 3 member dari Todak harus hilang, begitupun dengan adanya seorang Yums, dan Formei sisa sendirian untuk Todak. Wow, pergi ke warung Polela malah kena knalpot. Ini dia Onyx Esports dan mereka berkesempatan untuk bisa langsung mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Tapi Masyanya masih berjuang seorang diri. Hanya saja untuk sekarang coba lihat Infinite dan Mystic Field-nya terus memberikan ruang agar tidak ada yang bisa bergerak dengan begitu bebasnya dari pemain Todak. Ini Onyx yang aku rindukan Ini tadi dia. di game yang pertama, dan akhirnya baru bisa kelihatan di game yang kedua dengan adanya 6.400 keunggulan yang bisa dimanfaatkan oleh teman dari Onyx. Tersisakan kembali 2 base turret dari Todak, dan dalam 30 detik lagi Lord yang sudah enhance akan menjadi kontes ya Ini harusnya. Suns harus dikasih kredit sih. Dia benar-benar tahu banget positioning dari teman-teman dari Todak ya Iya. kan. Dimana teman-teman dari Todak lagi mengincar dia di arah bottom lane. Melihat dengan keadaan seperti itu, di saat Lord ingin maju ke depan sana dan mulai ditahan perlahan demi perlahan, lampu langsung dimatikan, dan dari one-one dan juga dari Masyanya, mereka tidak mengetahui bahwa di arah top lane itu banyak banget kejadian yang dimana turret dihancurkan perlahan demi perlahan. Plus satu lagi dari one-one-nya. Ini weakness point-nya susah banget kebuka. Iya. Enggak loncat dari tadi. Dari tadi belum ada crossbow tank yang benar-benar kebuka ya. Belum, karena balik lagi CC-nya banyak. Iya. Dari Grok, seenggaknya minimal ke knock up. Kalaupun emang ada Ninja Sunflower, ada Keyboy dengan hook-nya. Ataupun suppress demikian. Atau dari ceweknya pun seenggaknya ada immobile sedikit dari trap-trap yang dikeluarkan oleh seorang Popol. Oke, dan informasi berhasil didapatkan lewat satu Downing Light ya. Yes. Ada Kagura tadi harusnya yang terlihat dari minimap, dan Lord ya udah mulai dicolek. Setengah darah hilang dari Kagura terkena satu buah downing light-nya, tapi Lord yang sekarang udah coba untuk dipegang oleh teman-teman dari Onyx Esports. Tapi di sisi lain sana sekarang coba untuk men-take down seorang Formation kali ini, one last hit, masih bisa mundur, tapi satu hit terakhir dan akhirnya connect
dan masih bisa menumbangkan seorang Formes dengan 1 titik darah terakhir. Oke. Tapi di sisi lain dari area Lordnya kali ini bakal coba untuk maju lagi dari perfect match yang belum berhasil untuk men-take down siapa-siapa. Kali ini masih bisa mundur terlebih dahulu, tapi Keyboy ada di depan sana tershutdown sudah dengan ada semua yang melompat, tapi di arah belakang satu menurun lain bakal mencoba untuk memberikan, tapi ternyata Momo yang berhasil untuk mendapatkan Lord yang kedua. Cukup terpisah pertempurannya di mana tadi Hellcard-nya dipaksa untuk 1v1 situation bersama dengan Masya, walaupun Masya tumbang. Tapi ada waktu yang bisa dimanfaatkan oleh Todak untuk berada di area dari Lord tanpa adanya jungler utama yang mereka milikin. Space, ya. Ini benar-benar dimanfaatkan oleh Todak dan sebuah momen di mana mereka bisa mendapatkan langsung ke arah Lord yang udah enhance. Yes, tapi Lordnya udah berjalan di area middle, masih bisa ditahan di arah tengah dengan cukup cepat, mengingat ada damage per second yang cukup mengerikan dari Oke. seorang cewek, tapi dia bakal coba untuk maju lagi. Belum ada satu buah eksekusi, tapi dengan ada sebuah Aran Hook dengan ada Bloody Hand, tapi kali ini dengan Grace Pathway, tapi Cikunya bakal coba ditumbangkan karena Sansa mengejar ke arah belakang. Langsung disambut lagi, Yumsya juga udah mulai tumbang, dan bahkan kali ini Keyboy yang menjadi threat kill-nya, tapi 3 member dari Todak udah gak ada lagi, dan 1 buah dari Light berhasil untuk mencicil pergerakan seorang Kagura, dan Moon kali ini bakal mundur, tapi double kill disegel oleh seorang Forme sendirian aja. Akan kita tershutdown, double kill dari seorang Boots dan wipe out dari Todak Esports untuk Onyx. Wow, mencoba untuk bermain all out dan inilah akibatnya wipe out. Berhasil diamankan oleh Onyx dan mereka berkesempatan untuk bisa menyelesaikan game ini, tapi sepertinya di area atas wave minion akan dihilangkan terlebih dahulu dan di tengah akan dihantar. Iya, ini aku melihat permainan dari Onyx Esports ya. Permainan mereka seperti, oke, kita punya tugas masing-masing. Di saat ada Franco yang langsung aja melakukan surprise, di belakang ada Popol Kupa yang free hit di belakang sendirian. Tiba-tiba dengan segala seperti itu ada Downing Light yang keluar, dihancurkan lagi dengan ada satu wild charge yang dilakukan oleh seorang Grok dan membuat teamfight yang dipisah. Tapi semua damage dari 5 player Onyx semuanya masuk kepada teman-teman dari Todak. Ini apa yang bisa dibilang permainan yang sangat-sangat apik dan juga IQ yang sangat-sangat tinggi sekali sih. Garang sih. Mereka nggak perlu, oke mungkin memang kita punya banyak sekali yang namanya crowd control. Tapi mereka tahu kalau mereka tidak perlu mengumpulkan semuanya di satu tempat saja. Karena kenapa? Resiko dari seorang Atlas. Dan yang berani adalah, yang paling berani dari Onyx adalah mereka nggak takut, ataupun dari Keyboy itu sendiri ya. Mereka nggak takut untuk langsung nge-bloodhunt siapapun. Iya. Siapapun, Iya. siapapun akan menjadi korban. Mungkin kalau kita ya akan sedikit memilih-milih ya gitu. Tapi ternyata walaupun ada Atlas di depan, ya udah Atlas aja. Yang penting Iya, crowd misalkan controlnya dihilangin dulu. Justru frontlinernya ya. Tadi Iya. soalnya aku sempat ngelihat juga dari Keyboy nahan Bloody-Hand-nya di arah atas untuk seorang Momo. Karena ternyata di belakang ada Formes, dia Yap. langsung mundur dan akhirnya nahan Bloody-Hand-nya, dan akhirnya Formes yang berhasil untuk di take down. Ini benar-benar Onyx udah menunjukkan ya bagaimana kapabilitas mereka. Tajamnya landak mereka. Divine Bagaimana Glaive untuk tajamnya sendirian. dari duri-duri landak yang mereka milikin. Tapi Sans terus menghilangkan wave minion yang akan menabrak juga ke arah Tartar yang mereka milikin. Momo seorang diri agak cukup jauh mencari informasi, dan dari minimap kita lihat rekan-rekannya masih berada di area mid. Ciku sejauh ini masih dalam keadaan yang sangat-sangat sulit. Iya, dengan adanya 4 kali take down ya, ini membuat dari Jiko belum berhasil untuk mengeluarkan sisi terbaik dari seorang one dari crossbow of tank-nya ya. Dari tadi ditahan banget karena yang tadi sempat di-mention juga sama Pulung dan Joji, banyak banget crowd control yang akhirnya nahan dari seorang Chico untuk bisa mengeluarkan crossbow of tank. Dan ini dia Lord yang ketiga. Ini udah muncul dan udah mulai disenggol-senggol oleh teman-teman dari Todak. Ketahuan tadi Yums dalam rumput. Masuk lagi, mencoba untuk mengecoh, tapi di seberangnya ada Franco. Siapakah yang akan menjadi korban apabila Iron Hook-nya connect? Udah dipastikan ini bakal digebukin oleh masa-masa dari Onyx, di mana mereka udah mulai berkumpul pula di area dari Purple Buff. Dan Lord masih belum dicolek, sementara untuk Hellcat udah mulai mendekat dan juga ingin mengamankan ke arah Purple Buff tersebut. Ini sebenarnya kalau misalkan dengan adanya top lane Tarat yang sudah hancur ya, sebenarnya bisa banget dari Sans melakukan split push dengan adanya Danang Revos juga. Cuman problemnya adalah dengan adanya Masya seperti ini yang bisa 1v1 purely melawan Masya, itu hanyalah seorang Boots sendirian saja. Karena kita tadi sudah sangat banyak sekali melihat Sans. Yes, tapi lihat ternyata ada satu pelihan yang connect kepada seorang Moon, disambut dengan ada sebuah downing line. Tapi kali ini perfect match ya, mencoba untuk connect juga dan fatal kepada seorang Keyboy-nya, mundur terlebih dahulu dengan ada satu progress pathway, mundur teratur dari Onyx Esports. Dan ada dibalikin kali ini dan Stinger bakal coba untuk connect lagi di mana satu one charge. Momonya juga udah berhasil untuk ditumbangkan, 2 member hilang dari Todak tanpa adanya threat sama sekali. Ini akan menjadi kesempatan untuk Onyx Esports mengambil Lord yang ketiga. Oke, 2 player hilang. Mereka kalah kuantiti dari Todak. Iron Hook-nya nggak kena, tapi Yums jalan seorang diri. Xavier mencoba untuk membantu juga ke arah Hellcat. Ini keuntungan yang begitu banyak didapatkan oleh Onyx Esports.
Wow, ini nggak ada kontes karena dari 2 member Todak hilang dan ini akan menjadi free Lord. Dan apalagi ini Lord yang sudah enhance, belum evolve ya karena tadi dieksekusi di bawah menit 18. Dan akan menjadi daya dobrak tambahan yang akan berjalan di arah top lane. Tapi kali ini udah bermain di area river. Dari seorang formasinya udah menghadirkan presisi. Tapi dilihat ada satu Iron Hook. Bakal coba untuk memberikan sebuah damage. Tapi Sans kali bakal coba untuk kabur. Tapi dari Thunderclap gak bisa membuat Sans melarikan diri. Tapi ada satu bot lane di mana Yumsa kali ini berhasil ditumbangkan. Ditahan lagi dengan portal 1 kali 24 jam. Ditarik dengan sebuah Iron Hook. Tapi kali ini formasinya 1 titik darah terakhir. Gak bisa lagi selamat dan rasa pemulih Sekiro seorang Boots. Oke, 1 untuk 2 dan One masih kesulitan untuk bisa memecahkan weakness point di mana tadi swallow pad-nya. Terus-terusan dia keluarkan, terus-terusan dia lemparkan Itu guna dia. untuk bisa mendapatkan sisi belakang karena sisi belakang dari weakness point itu adalah hal tersulit dari user One di luar sana. Dan dia nggak bisa maju jauh-jauh juga, Nggak ingat ada bisa. suppress. Nah itu dia tuh ada konsel lagi mulai maju ke bagian depan. Ada lagi Mystic Fin. Finnya semua downing lag juga dikeluarkan. Tapi Lordnya udah mulai masuk di bagian dalam. Dan juga Kagura masih mencari posisi di mana sekarang dari Hylos itu sendiri. Udah ada Gloss Power yang sudah dikeluarkan begitu aja. Sedikit lagi Epitrisa di mana di bagian depan ada Boots yang langsung lari dengan White Charge yang dimiliki. Masih bisa selamat. Belum ada lagi pergerakan tapi One yang mencoba untuk maju ke bagian depan. Iron Hook-nya gak kena karena siapapun. Dan laser antar kota antar provinsi pun menabrak ke arah dari One. Wow, crossbow of tank yang dihindari dengan adanya satu buah Wind of Nature yang tadi terbuka kepada seorang cewek. Bener-bener momentumnya bagus banget dan akhirnya gak ada yang tumbang dari teman-teman Onyx Esports. Walaupun Lord yang ketiga tadi belum berhasil untuk mendapatkan kemenangan secara instan untuk Onyx Esports. Wow. Satu bestar di area mid, satu bestar di area atas, hancur. Hanya tinggal bagian bawah. Tinggal nunggu time bomb-nya aja sih sebenarnya di mana Onyx bisa memenangkan di game kali ini. Tapi kalau misalkan kita lihat memang damage-nya ini Drian dua kacau sih. player ini. Kalau Drian oke lah jelas dia area of effect, tapi cewek dia single lock target loh. Damage-nya sudah 90.000. Itulah tadi sudah Choji katakan di era early game di mana dengan adanya sedikit tukar lane, memang harapannya adalah untuk mengambil ataupun ngeplating gold yang ada di bottom lane tadi. Ini dengan item yang ada tadi sebelumnya juga kalian jangan sampai lupa ya, yuk koleksi dari transformanya. Itemnya aja ini udah bener-bener komplit banget. Wind of Nature udah ada untuk Pakai robot-robot nih semua itemnya. BHS, Malefic Roar, Wind Talker dan juga Blade of Despair pun. Jadi setiap gigitan dari seorang Kupa itu pasti akan merobek-robek kulit dari teman-teman Todak hero-nya. Dan bahkan kalau misalkan kita lihat dari Driannya sendiri, ini udah benar-benar komplit banget dari segi penetration dan juga combo. Nah lo digebukin langsung Fatal Leak-nya, what happened? Tapi terkena langsung karena problem di mana Elkan dia pun langsung terkena. Tapi sekarang ada Welchan langsung mencoba untuk bisa menyerahkan rekan-rekannya. Popolai Kupa juga terkena Piuchiku di bagian belakang. Ada lagi sebuah pergerakan, ada double kill pun langsung diambil. Tapi Franco-nya satu popot yang begitu berbahaya di menit ke-21 yang hampir aja membuat Onyx Esports wipe out. Tapi hanya Franco yang selain udah menghilang. Hanya ada Grok seorang diri berhasil ada selamat. Tapi ternyata tuh kali ini ada crossbow tank yang sangat-sangat berbahaya. Dan shutdown pun tercipta. Satu popot yang sangat berikan dia bisa membuat Todak mendapatkan kemenangan. Dan juga menutup kesempatan kali ini. What? Satu momentum dari Atlas. Sebuah hal yang mungkin tidak diperkirakan oleh teman-teman dari Onyx Esports.